Keberhasilan timnas Indonesia menaklukkan Vietnam dalam 2 pertemuan berturut-turut membuat pelatih Shin Tae-yong yakin bisa melanjutkan hasil positif ini kala bertandang ke Stadion Maidin, Vietnam. Tae-yong punya ambisi pecah telur di kandang Vietnam. Skuad Garuda belum pernah mencicipi kemenangannya dalam 5 pertandingan di Stadion Maidin sejak 2012. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih, jangan lupa untuk subscribe channel ini, share, komen, dan tekan loncengnya untuk mengetahui update lainnya di channel ini. Timnas senior tidak pernah meraih kemenangan bila bertanding di Stadion Maidin sejak 2012, baik di Piala AFF maupun uji coba. Di rentang waktu itu, timnas senior bertemu 5 kali dengan hasil 3 imbang dan 2 kekalahan. Shin Tae-yong pernah merasakan salah satu kekalahan tersebut pada 9 Januari 2023 dalam pertandingan leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Kala itu timnas senior dipaksa menyerah 2-0 lewat brace Nguyen Tien Lien. Juru taktik asal Korea Selatan ini menegaskan mereka datang ke Maidin untuk membawa pulang 3 poin. Jika memenangi duel nanti, timnas senior akan makin memperlebar selisih poin dengan Vietnam menjadi 4 angka. Menurut Shin Tae-yong, kemenangan bisa melicinkan jalan timnas senior, mengingat 2 laga sisa berikutnya bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Irak dan Filipina. Dan sebaliknya, Vietnam mempunyai masing-masing 1 laga kandang dan tandang. Penggawa timnas senior hanya menjalani latihan ringan dan pemulihan kondisi 1 hari selepas laga. Adapun yang jadi permasalahan saat sekarang, timnas Indonesia darurat pemain. Juru taktik asal Korea Selatan itu memang sedang dipusingkan perihal kekurangan pemain jelang melawan Vietnam. Seperti diketahui, ada 5 pemain timnas yang mengalami demam. 5 pemain itu dikabarkan tidak dibawa timnas ke Hanoi, Vietnam. Sejauh ini tidak disebutkan siapa saja pemain timnas yang demam. Namun, kabarnya mereka adalah Yaakob Salyuri, Nadeo Argawinata, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Muhammad Riyandi. Tae-yong memutuskan untuk memanggil 2 pemain baru jelang pertandingan tandang melawan Vietnam. 2 pemain baru itu adalah Muhammad Ferrari dan Rahmat Irianto. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh manajer timnas Indonesia Sumarji. Namun ada 4 perubahan yang bisa dicoba Shin Tae-yong saat timnas Indonesia tandang ke markas Vietnam. Yang pertama adalah mencari opsi di lini serang. Pertaruhan Shin Tae-yong yang memainkan hoki caraka sejak menit awal tidak berjalan mulus. Pemain 19 tahun kesulitan untuk menampilkan performa terbaiknya pada duel di Stadion GBK lalu. Sebenarnya jika ingin memakai pemain dengan tipe target man, Shin Tae-yong masih punya opsi yang bisa dicoba seperti Dimas Derajat dan Ramadan Sananta. Dimas Derajat sudah lama bekerja di bawah kendali Shin Tae-yong. Dimas adalah tipe penyerang yang lengkap, sementara Sananta dalam performa yang gacor-gacornya di Persis Solo. Yang kedua adalah Pratama Arhan menggantikan Nathan Chu Aon. Nathan Chu Aon terlihat tidak cukup fit pada duel di Stadion GBK lalu. Maklum dong, dia baru sampai Jakarta pada hari Senin 18 Maret 2024. Nathan datang 3 hari sebelum pertandingan. Nathan tidak punya banyak waktu untuk adaptasi dengan tim dan rekan-rekan barunya di timnas Indonesia. Jadi, maklum aja jika performa Nathan belum optimal. Kondisi Nathan jauh berbeda dari Pratama Arhan. Dia lebih awal tiba di Jakarta dan sangat familiar dengan situasi di timnas. Arhan terlihat lebih siap untuk bermain. Opsi yang ketiga adalah Egy Maulana Fikri main sejak awal. Egy membuat perubahan besar di lini depan. Pemain 23 tahun bermain sangat eksplosif. Bukan cuma bikin 1 gol, Egy juga punya 1 peluang penting pada laga tersebut. Jika melihat performa di klub, Egy layak untuk jadi pilihan utama. Performanya bersama Dewa United cukup apik dengan 5 gol dan 6 assist dari 25 laga di BRI Liga 1. Ya, jika dimainkan bertiga, seperti Egy, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan, punya koneksi yang bagus. Mereka sudah bermain bersama untuk waktu yang lama. Atau opsi yang terakhir adalah langsung mainkan Ragnar Uratmangun dan Tom Haye. Tom Haye dan Ragnar Uratmangun turut dibawa dalam lawatan ke Hanoi. Uratmangun bisa jadi opsi menarik di lini depan, sebab beredar kabar jika kondisi Rafael Struijk tidak 100% bugar. Hal yang sama berlaku untuk Haye, menimbang Ivar Jenner juga disebut kurang bugar.